Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil ibadillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi wa tabi'a hudah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fiqhan wa ikhlasan fid din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal musyahidin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya, kita sebagaimana kita biasa kajian di Selasa malam Rabu, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, dan kita telah masuk kepada satu pasal yang menjelaskan tentang istinja. Ya, faslun fi syuruti ijza'il hajari. Pasal yang menjelaskan tentang hajarul istinja, beristinja dengan batu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang alamatul bulugh, ciri-cirinya seorang anak laki-laki atau anak perempuan ketika dia baligh. Yaitu untuk perempuan cirinya ada 3. Yang pertama ihtilam di usia 9 tahun, kemudian haid di usia 9 tahun atau lebih. Kemudian yang ketiga adalah usia 15 tahun Hijriah secara sempurna. Begitu juga yang laki-laki ada 2 syaratnya atau ada 2 ciri-cirinya ketika dia baligh. Yang pertama dia berusia 9 tahun Hijriah dan dia sudah keluar mani. Dan yang kedua adalah sempurnanya usia 15 tahun Hijriah. Dan sekarang kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi syaikhihi wa talamidatihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin amin ila anqal. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun. Syarat-syaratnya agar terpenuhi seseorang ketika dia ingin bersuci dengan batu ada 8. Jadi di dalam istinja, ya, atau kalau bahasanya bahasa simpelnya cebok setelah buang hajat dia membersihkan alatnya, itu ada boleh dengan 2 alat. Yang pertama boleh dengan air dan yang kedua boleh dengan batu. Dan yang lebih bagus lagi dari itu adalah menggabungkan menggunakan batu terlebih dahulu, baru setelah itu menggunakan air. Dan ini sifatnya pilihan. Artinya apa? Di saat adanya air pun disunnahkan seseorang untuk beristinja dengan batu. Ya, wajib untuk istinja, akan tetapi istinja dengan batu menjadi sunnah karena pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin wal mustami'ina wal musyahidin rahimani wa rahimakumullah. Pada dasarnya yang alat yang digunakan untuk bersuci di sini tidak harus batu. Boleh batu atau yang sepadan dengannya. Batu atau yang serupa dengan batu dari sesuatu yang dia sifatnya itu tidak terhormat, seperti tisu, kemudian batu, ya, dan sesuatu sifatnya yang tidak terhormat. Ya, kalau duit terhormat, makanya nggak boleh istinja dengan uang, istinja dengan emas itu haram hukumnya, ya, karena dia sesuatu yang terhormat. Kemudian juga harus si benda tersebut harus padat. Artinya nggak boleh cair, ya, nggak boleh cair, harus benda yang padat, yang suci, yang bisa mengangkat sisa-sisa najis. Kayak tisu kan dia bisa mengangkat najis. Adapun contohnya kayak batu yang licin, ya, batu akik contohnya lah. Batu akik sudah dia terhormat, kemudian dia licin, dia nggak bisa mengangkat najis yang tersisa di alat kemaluan kita. Kemudian kita baca kitabnya, syarat agar istinjanya seseorang itu sah, ya, istinja menggunakan batunya itu sah ada 8. Yang pertama an yakuna bi salasati ahjarin, harus dengan 3 batu, ya, atau 3 ujung batu. Kalau batunya gede, ambil ujung satu, kita pakai buat istinja boleh. Ya, nggak harus dengan 3 batu, atau bahkan batu satu terus kita pakai satu batu kita pakai istinja, kemudian kita cuci, kita keringkan, kita usap lagi yang kedua, cuci, keringkan, yang ketiga, itu juga boleh. Yang penting dia 3 kali usapan. Ya, dengan 3 kali
usapan. Kemudian wa an yunqiyal mahalla, harus bersih sampai bersihnya tempat tersebut. Kemudian yang ketiga, alla yajifan najisu, jangan sampai najis tersebut kering. Karena kalau sudah kering dia harus menggunakan air. Begitu juga tadi kan an yunqiyal mahalla, kalau seandainya dia tidak bisa bersih maka dia juga harus menggunakan air. Kemudian wa alla yang takila, tidak boleh berpindah dari tempat pembuangannya tersebut. Kalau seandainya sampai berpindah maka dia harus dibersihkan atau diistinjakan dengan air. Wa alla yatra'a alaihi akhar, enggak boleh kemasukan sesuatu yang lain, ya seperti air ataupun yang lain, debu dan lain sebagainya. Kalau seandainya kemasukan sesuatu yang lain maka dia juga harus dibersihkan dengan air. Kemudian syarat yang berikutnya, ya syarat yang keenam adalah an la yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, ya jangan sampai najisnya tersebut melewati safhatahu wa hasyafatahu, maksudnya jangan sampai melewati dari batasnya, dari tempat pembuangan tersebut jangan sampai terlalu kemana-mana. Kemudian wala yusibahuma, jangan sampai terkena air, wa antakunal ahjaru tahiratan, dan hajarnya atau batunya harus suci. Ya seperti yang tadi kita bilang kan, alat yang digunakan untuk beristinja di sini harus dia sifatnya suci, kemudian padat, bisa mengangkat najis, tidak terhormat, dan juga ya tadi tidak terhormat, bisa mengangkat hadis, dan kering, kering, padat. Seperti itu syaratnya ada 5. Syaratnya ada 5, kering, padat, suci, bisa mengangkat najis, dan yang kelima adalah tidak terhormat. Itu adalah syarat-syarat seseorang ketika dia ingin beristinja dengan batu. Kurang lebihnya sampai di sini kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang setiap Selasa malam Rabu jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.